Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini dalam ibadah pertengahan minggu kita, Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi, kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, mengiringmu seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa kekuatan di jiwa kita hanya datang daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu kami masih boleh ada sampai saat ini. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini lewat ibadah pertengahan minggu Tuhan, kami mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari berbicara Engkau bagi kami semua Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap hati kami Tuhan. Bila kami mau membuka hati kami untuk diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, segala situasi dan kondisi bisa berubah, tapi kami percaya firman Tuhan, Engkau Tuhan sendiri tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, nyatakan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami malam hari ini melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur untuk malam hari ini dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sola gracia semua kan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kebaktian ibadah pertengahan minggu. Dan saya percaya bahwa keberadaan kita pada saat ini semua, baik saya yang menyampaikan firman Tuhan dan jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan video ini, kita semua ada dalam semangat dan membuka hati buat kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tidak berlambatan kita langsung saja membuka di dalam kitab Wahyu. Kita akan melihat penyampaian firman Tuhan kepada salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Di sini firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Saya rindu membaca, jemaat Tuhan mendengarkan dan tentunya mengambil Alkitab di rumah masing-masing. Mari perhatikan ayat-ayat yang saya baca di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kepada jemaat di Smyrna, ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia. Ini kita garis bawahi, karena ini menjadi ayat pokok kita pada saat malam hari ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan sebenarnya dari ayat pasal 2, Wahyu 2 sampai pasal yang ke-3, kita akan mendapati pesan-pesan pastoral. Maksudnya pesan-pesan pengembalaan yang disampaikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Tentunya pesan pastoral pengembalaan ini menunjukkan bahwa kita punya Tuhan sebagai gembala yang agung, menginginkan jemaat-jemaat Tuhan di Asia Kecil pada saat itu ada 7 jemaat, bahkan termasuk juga bagi kita pada malam hari ini, kita boleh jadi domba-domba yang pada akhirnya tidak tersesat. Amin. Jadi domba-domba yang pada akhirnya tidak salah jalan. Jadi domba-domba yang pada akhirnya tidak binasa, tetapi menikmati keselamatan daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan salah satu pesan firman Tuhan, pesan pastoral pengembalaan yang disampaikan kepada salah satunya kepada jemaat di Smyrna. Dan firman Tuhan sebenarnya ketika menyampaikan pesan firman Tuhan punya tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghibur. Untuk apa? Untuk menguatkan. Amin. Seperti malam hari ini ketika dengar firman Tuhan, ini bukan cuma jadi rutinitas buat saudara dan saya, tetapi ini menjadi pesan untuk menghibur kita. Menghibur kita di tengah-tengah kondisi dunia di hari-hari ini. Menghibur kita untuk apa? Untuk supaya pada akhirnya kita nggak hidup dalam kebingungan. Kita nggak hidup larut dalam yang namanya masalah itu sendiri, tetapi kita boleh dapatkan sesuatu jawaban dari firman Tuhan. Amin.
Selain menghibur, menguatkan iman kita. Amin. Dan firman Tuhan, pesan yang disampaikan menjadi pokok utama pada kebenaran firman Tuhan pada saat ini, di mana firman Tuhan, pesan firman Tuhan ingin mendorong jemaat di Smyrna untuk supaya mereka tetap setia mengikuti Yesus. Amin. Ini pesan firman Tuhan bagi jemaat Smyrna, di mana mereka harus tetap setia mengikuti Yesus. Ayat yang ke-10 bagian akhir, hendaklah engkau setia sampai mati. Yang harus kita ketahui, pesan ini disampaikan kepada jemaat di Smyrna dalam kondisi jemaat di Smyrna bukanlah orang-orang yang tidak setia, tetapi mereka adalah orang yang pada saat itu ketika mendapatkan pesan firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tetap memiliki kesetiaan di dalam Tuhan. Walaupun mereka harus menghadapi yang namanya masalah, mereka harus menghadapi yang namanya penganiayaan. Ketika mereka menerima pesan ini, mereka sudah setia. Lalu kenapa firman Tuhan ini disampaikan lagi? Ternyata Tuhan mau mereka tetap mempertahankan kesetiaan mereka sampai akhir hidup mereka. Amin. Tentu ini bicara tentang mempertahankan kesetiaan, itu satu perkara yang tidak mudah. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan izinkan, Tuhan luaskan jemaat Smyrna harus menghadapi masalah, baik itu penganiayaan, diperhadapkan dengan yang namanya dicobai, diperhadapkan dengan masalah, bukan mungkin cuma masalah kecil tapi masalah besar. Memang gak mudah. Tetapi jemaat pada saat itu, jemaat Smyrna adalah jemaat yang setia. Dan Tuhan mau, memang sulit, memang mungkin berat mempertahankan kesetiaan, tapi Tuhan suruh untuk tetap mempertahankan kesetiaan. Kita akan lihat beberapa hal sebentar, apa yang kita dapat ketika kita mempertahankan kesetiaan kita sampai mati. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Saya sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, maupun jemaat-jemaat Tuhan saat ini mendapatkan pesan yang sama. Mari kita mau mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita mungkin berkata, saat ini saya sudah setia. Benar. Tetapi Tuhan mau katakan kita belajar dari jemaat Smyrna mendapatkan pesan yang sama meskipun mereka sudah setia. Di mana Tuhan suruh juga dalam kehidupan kita pada saat sore hari ini, malam hari ini, bahwa kita juga harus tetap setia. Apapun yang sementara terjadi, ketika kita mempertahankan kesetiaan itu memang gak mudah. Kita mungkin difitnah, kita mungkin tidak dianggap, kita mungkin menghadapi masalah yang tidak mudah, apalagi di masa pandemi ini. Kita mungkin diperhadapkan dengan yang namanya persoalan-persoalan yang mungkin orang lain, jemaat satu dengan yang lain tidak tahu. Bahkan mungkin termasuk gembala sidang tidak tahu. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kita, apapun kondisi yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, kita harus tetap menjaga kesetiaan kita. Amin. Dan firman Tuhan mau menjelaskan bagi kita pada malam hari ini bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak mempertahankan kesetiaan kita. Kita akan lihat beberapa hal juga sebentar bahwa alasan kita harus benar-benar mempertahankan kesetiaan kita. Tetapi saya ingin membawa kita melihat, mengerti dulu bahwa di sini firman Tuhan katakan ada kata setia. Kata setia ini yang harus kita tunjukkan, yang harus kita miliki, yang harus kita pertahankan sampai mati, kata firman Tuhan. Dan kata setia ini memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu mereka atau orang percaya yang tetap mengikuti Yesus, tidak berubah, selalu sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Taat kepada firman Tuhan. Ini yang dimaksud dengan setia, di mana tetap percaya sekali Yesus tetap Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan diresponi. Itu yang dimaksud dengan kesetiaan. Arti pengertian kesetiaan yang pertama. Dan arti kesetiaan yang kedua, firman Tuhan mau jelaskan dalam hidup kita bahwa
Kesetiaan, pengertian yang kedua, yaitu dapat dipercaya. Kesetiaan artinya yang kedua dapat dipercaya. Maksudnya di sini selama kita menghadapi proses hidup, selama kita menghadapi penganiayaan, mungkin penganiayaan bukan mungkin seperti yang dialami mungkin jemaat Smyrna, mungkin secara fisik. Kadang kita mungkin mengalami penganiayaan dalam kondisi kita mungkin dibatasi dalam beribadah. Kita mungkin menghadapi yang namanya difitnah atau dikata-katain. Tetapi firman Tuhan mengatakan meskipun kita diperhadapkan dengan yang namanya persoalan, tantangan, kita tetap menjaga kepercayaan. Artinya meskipun ada tantangan, ada penganiayaan, ada masalah datang dalam hidup kita, ada masa pandemi, tapi kita mau dapat dipercaya. Dapat dipercaya kenapa? Kita memiliki kesungguhan hati. Kita memiliki komitmen di dalam Tuhan. Amin. Kita benar-benar jadi anak Tuhan yang mengabdi kepada Tuhan. Kita punya komitmen di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan taruh kata komitmen ini dalam hidup saya untuk menyampaikan firman Tuhan sudah di hampir sebulan ini saya hampir sering sebutkan. Ternyata Tuhan mau dalam hidup kita mau dapat dipercaya. Amin. Dan Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu kita ada dalam situasi yang bagaimana di hari-hari ini. Dan Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu ketika kita datang hanya cuma meminta, hanya ingin diberkati, tetapi gak mau sungguh-sungguh. Tuhan tahu di masa persoalan kita tetap mempertahankan Tuhan, atau di hari-hari ini kita mungkin menyala-nyalakan Tuhan, atau kita gak sungguh-sungguh lagi. Mungkin dalam keadaan sekitar kita, jemaat satu dengan yang lain tidak saling tahu. Gembala juga gak mungkin tahu. Ada hal-hal yang manusia terbatas, tetapi penglihatan Tuhan, pengetahuan Tuhan itu sempurna. Amin. Tuhan tahu semuanya jelas di pemandangan Tuhan. Artinya kita gak bisa sembunyikan di hari ini atau esok kita lagi berpura-pura atau benar-benar tulus di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau pada saat ini, mari kita jadi orang Kristen yang dapat dipercaya. Amin. Masa kesulitan, masa kita diberkati, kita dapat dipercaya. Tuhan tahu, Tuhan memberkati kita, Tuhan tahu kita akan tetap setia. Amin. Ketika kita dalam masalah, Tuhan tahu, Tuhan lihat, memang kita dapat dipercaya. Di mana meskipun ada masalah, saya tetap iring Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan mau nyata dalam hidup kita. Amin. Ini yang dibilang setia. Itu sebabnya kita mau tetap mempertahankan kesetiaan kita. Amin. Dalam perjalanan hidup kita taat firman Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita mau jadi orang yang dapat dipercaya, terus mengabdi di dalam Tuhan, terus punya komitmen di dalam Tuhan. Menjadi pertanyaan dalam hidup saya dan saudara. Tadi saya sudah katakan, mengapa kita harus setia sampai langkah akhir? Kenapa orang Kristen disuruh sama Tuhan untuk setia sampai akhir? Padahal untuk setia sampai akhir itu nggak mudah. Tetapi saya belajar di sini melalui pembacaan firman Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan ayat yang ke-8. Ini kita akan lihat bagian pertama, mengapa kita harus setia sampai langkah akhir. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Kita berhenti sampai di sini dulu. Di sini firman Tuhan katakan bahwa inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Ini menunjukkan tentang identitas dari Tuhan itu sendiri. Dia yang awal dan yang akhir. Ini menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah, yang memberi pesan firman Tuhan, yang mengilhami orang-orang percaya, orang-orang yang dipakai untuk menulis Alkitab adalah Allah yang kekal. Amin. Ini alasan kita kenapa kita harus setia sampai langkah terakhir. Karena dia awal dan akhir. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Artinya ada jaminan buat saudara dan saya. Amin. Ketika kita setia sampai langkah terakhir, kita tahu karena
kenapa kita harus setia sampai langkah terakhir? Karena kita tahu kita setia bukan kepada pribadi yang sementara. Amin. Kita setia kepada pribadi yang kekal, yang bisa menjamin kehidupan saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan mau bawa kita punya komitmen di dalam Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus setia sampai langkah terakhir? Kita perhatikan di sini selanjutnya masih ayat yang ke-8 bagian terakhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ini menyinggung karya salib Tuhan. Kenapa kita harus setia sampai langkah terakhir, setia sampai mati? Karena apa? Tuhan lebih dulu setia dalam hidup saudara dan saya. Amin. Karena firman Tuhan katakan di sini bahwa yang telah mati, dia telah mati mengorbankan dirinya. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ke-7, firman Tuhan katakan bahwa dia sudah setia taat sampai mati di kayu salib, bahkan bangkit buat saudara dan saya. Artinya kenapa kita harus setia? Selain kita menyadari kita setia kepada pribadi yang kekal, bukan pribadi yang sementara yang bisa menjamin hidup kita, bukan cuma di dalam dunia, tetapi kepada sorga yang kekal yang sudah Tuhan siapkan. Yang kedua, bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan kesetiaan. Tuhan terlebih dahulu sudah menunjukkan teladan. Kita sebagai umat Tuhan, kita ikut teladan siapa? Ikut teladannya Tuhan. Artinya ketika Tuhan katakan engkau harus setia sampai langkah terakhir, Tuhan bukan cuma bicara, Tuhan bukan cuma sekadar saran, tetapi Tuhan sudah memberikan teladan bagi anak-anak Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau saudara dan saya di hari-hari ini tetap setia, karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia dan akan terus setia dalam hidup kita. Amin. Dan Tuhan, saya percaya bahwa ini yang harus jadi motivasi kita, bahwa saya setia karena Tuhan terlebih dahulu sudah setia dalam hidup kita. Itu sebabnya mari firman Tuhan mau katakan pada saat ini, mari kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan terlebih dahulu setia. Dia sudah berkorban untuk saudara dan saya. Dan saya ingin membawa kita melihat apa yang Yesus lakukan, apa yang Tuhan lakukan kepada orang yang setia, yang terus mempertahankan kesetiaannya. Ayat yang ke-9. Ini bicara tentang jaminan. Ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan apa? Kemiskinanmu. Artinya di sini firman Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu. Kata aku tahu menunjukkan bagaimana bahwa Tuhan tahu saat ini pergumulan saudara saya dan saudara. Tuhan tahu engkau di hari-hari ini membutuhkan sesuatu. Tuhan tahu saat ini engkau dalam kondisi sakit penyakit. Tuhan tahu saat ini engkau diperhadapkan dengan kondisi yang gak mengenakan. Tuhan tahu ketika engkau diejek. Tuhan tahu bahwa engkau di hari-hari ini tidak dianggap. Tuhan tahu mungkin engkau di hari-hari ini disakiti. Tuhan tahu engkau mengalami masalah-masalah yang mungkin sulit dihadapi, dan orang lain tidak tahu. Firman Tuhan menjamin, ketika kita setia, Dia terlebih dulu setia kepada kita dan akan tetap setia. Dan kesetiaannya Tuhan itu ditunjukkan bahwa Tuhan Maha tahu dengan keadaan kita. Dan ketika Tuhan katakan Tuhan Maha tahu, artinya juga bahwa Tuhan juga yang akan juga menyertai kita. Amin. Kembali lagi, Dia yang awal dan yang akhir. Ini bicara penyertaan. Tuhan tahu awal dari persoalan kita, dan Tuhan akan menyertai kita dalam ada di saat kita menghadapi masalah. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita ketika masalah sudah selesai, tetapi Tuhan akan terus berada dalam hidup kita. Meskipun mungkin di hari-hari ini kita berkata kita gak punya masalah. Itu sebabnya ini yang kita dapat di dalam Tuhan, bahwa Dia tahu. Apalagi ketika kita setia. Amin. Ketika kita setia, Tuhan tahu. Orang yang mungkin dalam Alkitab pun firman Tuhan katakan yang jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan Nebukadnezar
Dia adalah seorang raja yang nggak setia, seorang raja yang nggak percaya. Tetapi ketika dia bermimpi dan pada akhirnya dia mendapatkan jawaban dari mimpinya itu. Lewat apa? Lewat Daniel yang Tuhan berikan hikmat untuk memberitahu. Orang yang nggak tahu Tuhan tetapi dapat jawaban. Apatah lagi saudara dan saya. Ketika kita setia kepada Tuhan, saya percaya Dia tahu dan Dia siap memberi jawaban yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Dan yang berikutnya, firman Tuhan katakan bagian yang terakhir dalam ayat yang ke-10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Amin. Siap-siaplah kita ketika kita mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Ini bicara tentang keselamatan. Seorang yang mengikuti kontes kecantikan, biasa kita lihat di televisi, di mana ketika dia juara, dia akan dapat mahkota. Dan itu satu kebanggaan. Itu sesuatu yang nggak bisa digambarkan, dan kebahagiaannya nggak bisa digambarkan. Itu baru di dalam dunia. Apatah lagi mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Sesuatu yang lebih besar dari segalanya. Amin. Dan saya mau katakan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan, nggak ada apa-apanya dengan persoalan kita di hari-hari ini. Nggak ada apa-apanya dengan proses hidup kita. Asal kita tetap setia, maka mahkota kehidupan, sesuatu yang Tuhan sediakan yang sangat besar, yang pada akhirnya mempermuliakan hidup kita. Amin. Dan itu sebabnya mari kita mau tetap setia sampai langkah terakhir. Mungkin ini seringkali sudah disampaikan. Ayo kita setia sampai langkah terakhir. Ini mungkin judul firman Tuhan yang sering disampaikan. Tetapi saya percaya firman Tuhan selalu baru setiap waktu. Firman Tuhan datang dalam setiap kita, dan saya percaya ini waktu yang tepat. Amin. Kalau Tuhan ingatkan kembali, kita berkata saya sudah setia. Kalau Tuhan sudah suruh, ketika Tuhan kembali ingatkan pada saat ini, Tuhan tidak mau kita berubah setia. Tetapi meskipun kita sudah setia, mari kita mau tambah sungguh-sungguh lagi setia di dalam Tuhan. Tambah kita respon firman Tuhan. Tambah kita menjadi orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Amin. Kalau kita sudah dapat dipercaya oleh Tuhan, saya percaya itulah kedudukan yang paling tertinggi, pencapaian yang luar biasa yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Amin. Ketika mari kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kita bahwa jemaat di Smyrna adalah jemaat yang mungkin di hari-hari ini sudah tidak ada. 7 jemaat ini saya belajar ternyata mereka ada di Turki. Dan tinggal nama doang. Jemaat Smyrna, jemaat Sardis. Tapi saya percaya bahwa jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi nggak akan tinggal nama doang. Tetapi jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi akan terus ada sampai langkah terakhir, sampai Tuhan datang, di mana didapati setia sampai langkah terakhir. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini tambah memotivasi kita untuk tetap setia. Itu sebabnya saya yakin ketika kita setia, kita akan rajin beribadah. Termasuk juga pada saat ini kita respon firman Tuhan, taat terhadap firman Tuhan. Dan hari Minggu nanti kita datang dengan semangat, kita datang dengan berbondong-bondong, dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan didaftarkan. Bahkan kita boleh jadi orang yang membawa jiwa untuk Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa di hari-hari ini Tuhan taruh hal-hal bukan cuma kepada saya, tetapi kepada jemaat-jemaat Tuhan. Saya bersyukur di mana di hari-hari ini melalui jemaat lain, jemaat Tuhan pakai untuk membawa jiwa datang ke gereja. Saya percaya nggak akan berhenti pada saat ini doang, tetapi akan terus berlanjut. Dari jemaat yang satu boleh menghasilkan jemaat yang lain. Amin. Di mana lewat kehidupan saudara dan saya ada banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita bawa jiwa kepada Tuhan, ketika kita semangat di hari-hari ini, ketika kita tetap setia sampai langkah terakhir, semuanya Tuhan perhitungkan. Amin. Itu sebabnya mari
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat GPD Sola Gracia, kita tetap setia sampai mati. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saat ini engkau bisa menutup mata jasmanimu. Mari kita merenungkan di hari-hari ini. Apakah saya sudah seperti jemaat di Smyrna, tetap setia, tetap jadi orang yang dapat dipercaya meskipun dalam tantangan pergumulan. Kalau kita menyadari kita sudah setia, firman Tuhan mengatakan pada saat ini terus setia meskipun untuk mempertahankan kesetiaan kita tidak mudah. Ataupun di hari-hari ini kita mendapati, merenungkan diri kita belum sepenuhnya setia, belum punya komitmen yang penuh di dalam Tuhan. Mari Tuhan mau katakan, ini waktumu. Ini kesempatanmu untuk mengambil satu keputusan untuk setia. Selalu saya katakan, jangan kita terhilang di tengah-tengah gereja Tuhan. Jangan kita jadi orang yang terhilang di tengah-tengah orang-orang Kristen. Tetapi mari kita mau jadi terang di tengah-tengah keberadaan orang-orang percaya. Dengan kita mau tetap tampil setia di dalam Tuhan. Apapun masalah pergumulan. Saat ini saya ingin berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan saat ini. Kau bisa menadahkan tangan, mengangkat tangan kananmu di rumah masing-masing dan tangan kirimu di dadamu. Bapa di dalam surga, mau berdoa saat ini setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini melihat video ini dan mengangkat tangan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami berdoa, kami minta kekuatan daripada Tuhan di hari-hari ini. Untuk tetap kami setia di dalam Tuhan. Kami menyadari kami dengan kemampuan kami tidak bisa. Sulit untuk kami mempertahankan kesetiaan. Dengan ada masalah pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami percaya kami bisa mempertahankan kesetiaan kami ketika ada kekuatan Tuhan menjadi bagian kami. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami sukacita. Beri kami damai sejahtera. Sehingga kami boleh terus bertahan di tengah-tengah kondisi yang ada. Bahkan kami boleh menjadi orang-orang yang mendapatkan mahkota kehidupan. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami. Mau berdoa yang kami semua jemaat Tuhan yang ada. Turunlah berkat Tuhan menjadi bagian dari seluruh umat-umat Tuhan. Yang saat ini sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan. Yang saat ini terhadang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini sedang menghadapi masalah di tengah-tengah keluarga, Tuhan pulihkan. Di tengah-tengah usaha pekerjaan, Tuhan pulihkan. Yang sedang menyiapkan rencana-rencana baik di penghujung tahun ini maupun juga Tuhan, setiap hal-hal yang sementara dipersiapkan, Tuhan tolong, Tuhan yang beracara, Tuhan yang menuntun. Bahkan saat ini Tuhan kami berdoa, kami seluruh jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi, baik itu anak sekolah minggu, pemuda remaja, keluarga muda, orang tua lanjut usia, semuanya dalam perlindungan daripada Tuhan, dalam penyertaan daripada Tuhan, dijauhkan dari virus corona. Kami mau fokus di hari-hari ini terus komitmen di dalam Tuhan, sehingga kami percaya, kami yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, segala tipu daya iblis, segala kata-kata kutuk sumpah serapah, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan berkat Tuhan menjadi bagian kami. Lindungi, berkati pelayanan di tempat ini, sehingga kami umat-umat Tuhan semakin berakar dalam, bertumbuh sehat, berbuat tetap untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah hari Minggu nanti. Tuhan berkati kami semua, baik ibadah umum pertama, kedua maupun ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah yang lain yang masih mungkin secara online bahkan belum dilakukan, Tuhan tolong, biarlah segala sesuatu kami serahkan, biarlah hikmat daripada Tuhan yang akan membimbing kami untuk pada akhirnya kami bisa untuk menerapkan, atau Tuhan bisa kembali kepada satu kondisi kami bisa memaksimalkan semua pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Berkati umat-umat Tuhan yang ada di Jatiwangi, di daerah-daerah di pulau, di Jawa Barat, di Pulau Jawa, Sumatera, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri yang ada.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Saat ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Kami percaya penuaian besar terjadi di tengah-tengah bangsa kami, di daerah kami. Bahkan kami berdoa, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai jajaran tingkat terbawah di desa, di Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai orang-orang yang memimpin bangsa kami, yang dipercayakan untuk mengambil keputusan. Biarlah hikmat Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka, di mana pada akhirnya keputusan mereka mensejahterakan masyarakat. Kami berdoa bagi TNI Polri, Tuhan berkati. Berdoa bagi orang-orang yang ada di garda terdepan, baik itu Menteri Kesehatan, baik itu juga dokter, perawat, orang-orang yang memberi diri untuk membantu penanganan COVID. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka jadi saluran berkat kesembuhan. Mereka dijauhi, dilindungi dari terpapar virus corona juga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur buat saat ini, dan sebentar umat-umat Tuhan akan menerima berkat Tuhan. Laikan hamba-Mu untuk jadi saluran berkat Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, engkau bisa menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.